Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodatul Amalia, NIM C1L020002 akan menyampaikan materi tentang sejarah koperasi di dunia dan sejarah koperasi di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi di dunia. Koperasi pertama kali tumbuh di Eropa saat terjadinya revolusi industri, saat rakyat berada dalam penderitaan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Lalu, pada awal abad ke-19, ada dua tokoh yang mencetuskan ide koperasi pertama kali sekaligus mempelopori koperasi dunia, yaitu Robert Owen dan William King di Skotlandia. Mulanya, koperasi ini hanya menjual oatmeal dan membentuk Fenwick Wafers Kooperatif tahun 1761. Setelah koperasi pertama didirikan di Skotlandia, lalu muncul koperasi di negara lain, seperti Inggris, Prancis, Denmark, Swedia, dan Jerman. Pada tahun 1844, di Inggris, Koperasi Rochdale sebagai koperasi konsumen pertama yang didirikan yang beranggotakan para buruh, dan koperasi tersebut bertambah pesat. Lalu, tahun 1855 sudah mencapai 100 koperasi konsumen dengan tokoh penggerak Charles Howard. Perjuangan beliau didedikasikan di Museum Rochdale dan didirikan komunitas Rochdale Equitable Pioneer Society. Lalu di negara Prancis, tokoh Charles Fourier, Louis Blanc, serta Ferdinand Lassalle melakukan perbaikan ekonomi, yaitu para pengusaha kecil berhasil membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi. Selain itu, di negara Jerman, tokoh Sludelius dan Raiffeisen mendirikan 3 koperasi, yaitu koperasi asuransi untuk resiko sakit dan kematian, yang kedua koperasi pengadaan bahan baku sarana produksi berikut pemasarannya, dan yang ketiga koperasi produksi. Saat ini, umur koperasi yang ada di dunia sudah lebih dari 1 abad. Dan kemarin tahun 2012 diperingati sebagai Tahun Koperasi Internasional, dan gerakan tersebut akan semakin meluas dan akan luas lagi ke seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi di Indonesia tumbuh pada abad ke-19 diperkenalkan oleh Patih R.A. Wiryaatmaja tahun 1896. R.A. Wiryaatmaja mendirikan koperasi karena melihat pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi oleh rentenir. Lalu beliau mendirikan bank dengan sistem koperasi kredit yang diberi nama Hulp and Speer Bank. Asisten Residen Belanda yang bernama De Wolf van Westerhout merespon tindakan R.A. Wiryaatmaja, dan beliau menganjurkan mengubah Bank Pertolongan Simpanan menjadi Bank Pertolongan Simpanan dan Pertanian, yaitu menganjurkan petani untuk menyimpan padi saat panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi saat paceklik. Pada tanggal 7 April 1915, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian yang menyebabkan rakyat tidak bisa mendirikan koperasi, yaitu Koperasi Besluit nomor 431 tahun 1915, yang isinya 1. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal. 2. Akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda. 3. Ongkos materai sebesar 50 gulden. 4. Hak tanah harus menurut hukum Eropa. Dan yang kelima, harus diumumkan di Javase koran yang biayanya juga tinggi. Setelah adanya peraturan koperasi Besluit, lalu tahun 1927
muncul peraturan baru, yaitu Peraturan Perkoperasian Nomor 91 Tahun 1927 yang isinya: 1. Tidak perlu notaris, cukup didaftarkan pada penasehat urusan kredit rakyat dan koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah. 2. Ongkos materai 3 gulden. 3. Hak tanah dapat menurut hukum adat. Dan yang keempat, berlaku untuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak badan hukum secara adat. Pada tahun 1933, setelah Jepang berhasil menyingkirkan Hindia Belanda di Indonesia, sistem pemerintahan berpindah ke sistem pemerintahan Jepang, dan koperasi yang sudah didirikan sebelumnya sempat mati. Lalu, Jepang membentuk koperasi sendiri bernama Koperasi Kumiai. Awal berdiri Koperasi Kumiai, koperasi tersebut berjalan mulus, tetapi lama-kelamaan dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Singkat cerita, setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Perkoperasian yang pertama yang bertempat di Tasikmalaya. Dalam Kongres Perkoperasian itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau biasa disingkat dengan SOKRI, dan juga menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. Lalu, pada 12 Juli 1953 digelar Kongres Perkoperasian yang kedua dan menetapkan Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selain itu juga, Kongres Perkoperasian II menetapkan penggantian SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau biasa disingkat Dekopin, lalu sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah, dan segera akan dibuat Undang-Undang Koperasi yang baru. Saat ini, koperasi telah berkembang di wilayah Indonesia dan dijadikan tulang punggung sekaligus salah satu pilar utama ekonomi nasional, dan koperasi dijuluki sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi sejarah koperasi di dunia dan sejarah koperasi di Indonesia. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan saya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.